dosanya tambah banyak, nanti apa faedahnya Bapak Ibu sekalian? Karena Allah Ta'ala berfirman, wa inna yawman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun di sisi waktu yang kalian hitung, ya. Kalau seandainya satu hari 24 jam sama dengan 1000 tahun dari hari yang kita hitung, ya. Kalau umur kita 100 tahun saja, 1/10 hari. Dalam arti kita hanya hidup 2,4 jam saja. Rasulullah SAW beliau menjelaskan tentang keutamaan sholat asar. Dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, inna hadhihi sholata uridat ala man kana qablakum fadayya'uha. Sesungguhnya sholat ini, yaitu sholat asar, ya, dia pernah diberikan kepada umat-umat sebelum kalian, akan tapi mereka melalaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ibrahim luar biasa, diuji pada perkara yang dia cintai, anaknya. Dan itu kapan? Tatkala Nabi Ismail sudah balagha asyuddahu, tatkala dia sudah mencapai remaja, di mana sang anak sudah benar-benar hebat, sudah siap mewarisi bapaknya, istilahnya sudah jadilah, kata orang jadi orang. Saat itu disuruh sembelih. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakannya. Bahkan disebut ketika Nabi Ibrahim berangkat ingin menyembelih anaknya, digoda oleh iblis. Datanglah iblis menggoda, wahai Ibrahim, intinya entah godaan apa, digoda supaya tidak menyembelih anak. Nabi Ibrahim melempar jamarat. Lempar dengan apa? Kerikil. Kemudian hilanglah iblis. Muncul lagi keduanya, 2 kali dilempar lagi. Kenapa menggoda? Supaya Ibrahim mundur dari langkahnya untuk menyembelih apa? Anaknya. Seperti dia mengatakan semua agama sama, ya, ini orang murtad, bukan orang Islam. Dia menghina Al-Quran, ini bukan orang Islam. Dia menghina Rasulullah SAW, dia telah murtad seperti itu, ya. Ini berhak untuk dibunuh, tapi yang melakukannya adalah pemerintah, tidak asal main hakim sendiri-sendiri, ya. Oleh karena yang berhadir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung. Barang siapa yang mengucapkannya, tidak boleh sembarang kita menumpahkan darahnya. Jadi kita ikut, maka dia tuh bacaan Arab, lidah sama mulut sama bibir, pokoknya mulut nih semuanya gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Rahman, Ar-Rahman. Oleh karenanya ada seorang yang sholat 4 rakaat sebelum subuh, ditegur oleh Ibnu Musayyib, seorang tabi'in. Dia bilang, apakah Allah akan mengazab saya karena saya sholat? Kata Ibnu Musayyib, tidak, tapi kau diazab karena kau menyelisih sunnah Nabi SAW. Ya, akhirnya sekarang gara-gara setiap orang berkreasi dalam ibadah, muncullah toreko ini, toreko anu, toreko ini, masing-masing toreko punya ibadah sendiri-sendiri. Ada yang joget-joget, ada yang macam-macam, ya. Padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا Jadi ada kebiasaan manusia شريك suka لك hobi ingin tahu urusan orang lain. Sampai para ulama menyebutkan contoh. Contoh jika kita sedang di mobil bersama teman kita, kemudian teman kita mengangkat telepon. Dia angkat telepon, waktu dia angkat telepon, dia bicara dengan suara agak keras. Maka di antara keindahan Islam kita, setelah dia selesai nelpon, kita nggak usah tanya, ada apa tadi? Siapa yang telepon kamu? Nggak perlu, itu bukan urusan kita. Banyak yang baca Al-Quran, tetapi panjang pendeknya itu sering kita lupakan. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wa huwa fi 'ishatir radiyah wa alhamdulillahi rabbil alamin. Sahun alladzina hum لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من Oleh karenanya قبله Rasulullah لمن SAW bersabda, ya, khairul du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ya. Ini waktu yang terbaik untuk berdoa. Karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap waktu nanti setelah kita wukuf, setelah sholat zuhur dan asar, setiap waktulah waktu yang emas. Jangan sampai terlewatkan dengan yang sia-sia. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, tatkala ditiupkan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhihi, maka seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dia akan tinggalkan ibunya, dia akan meninggalkan ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, dia akan tinggalkan istrinya, dia akan tinggalkan anak-anaknya, orang-orang yang sangat dekat dengannya, orang tuanya, ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, istrinya, anak-anaknya yang selama ini dia bekerja untuk kesenangan anak-anaknya akan dia tidak pedulikan. Kenapa kata Allah likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni? Pada hari tersebut masing-masing orang akan sibuk dengan urusannya. Masing-masing akan orang sibuk dengan hisabnya. Masing-masing orang akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma tarawna ma nahnu fi, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Amma tarawna qad balagana, tidakkah kau lihat bagaimana kepayahan kami? Isfa' lana ila rabbik, berilah syafaat bagi kami. Syafaat untuk apa? Agar Allah mulai persidangan.
Bukan syafaat untuk selamat, untuk mulai persidangan. Karena mereka sedang menanti persidangan, sedang menanti kapan Allah mengaudit amalan mereka, dosanya. Semua nabi tatkala itu ingat dosa yang pernah mereka lakukan. Lantas semuanya minta uzur, akhirnya mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Allahu Akbar, kita telah melaksanakan tawaf ifadah dan sekarang menuju ke Mina untuk lempar jumrah Aqabah. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam, sahabat, dia mengatakan awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi waktu di Madinah, kata Nabi, ya ayuhan nas absus salam, wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam. Wa atimut ta'am, berilah makan kepada fakir miskin. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Untuk mengusir setan baca surat Al-Baqarah. Supaya tidak diganggu setan baca ayat kursi. Untuk sembuh kita baca Al-Fatihah, surah Al-Rabbil Falaq, surah Al-Ahad. Ingin berobat baca apa? Al-Quran, bukan ditempelkan. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ